Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran liman qala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yu'azzim hurumatillahi fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa qala aidan wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Shadaqallahul azim, amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini masih melanjutkan membaca beberapa hadis yang menjelaskan tentang hak terhadap sesama orang Islam. Pada malam hari ini telah sampai pada hadis yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jundub ibni Abdillah, dan diriwayatkan dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, Jundub berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla sholatas subhi, man shalla barang siapa yang sholatas subhi, sholat subuh, bahwa maka orang tersebut fi dhimmatillahi, dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam perlindungan Allah. Fala yatlubannakumullahu, janganlah sekali-kali Allah menuntutmu min dhimmatihi, dari tanggungannya, bisyai'in, dengan suatu. Fa innahu, maka sungguhnya, man orang, yatlubhu, yang Allah telah menuntutnya, min dhimmatihi, dari tanggungannya, bisyai'in, dengan suatu, yudrikhu, niscaya dia akan mendapatkannya. Summa yakubbahu, kemudian Allah melemparkannya, ala wajhi, pada wajahnya, dilemparkan, fi nari jahannama, dalam neraka jahanam. Rawahu Muslimun, telah meriwayatkan hadis Imam Muslim. Hadis yang ke-11 ini menjelaskan tentang keutamaan sholat 5 waktu, terutama yaitu sholat subuh. Sholat 5 waktu yang status hukumnya adalah fardu, itu masing-masing punya keistimewaan sendiri-sendiri. Salah satunya yang disebutkan dalam hadis ini adalah keutamaan sholat subuh. Ya, sholat subuh itu rakaatnya paling sedikit, tapi keutamaannya luar biasa, karena dalam pelaksanaannya barangkali juga paling sulit, paling berat, karena di saat orang sedang enak-enaknya tidur, kemudian disuruh sholat. Dalam hadis yang lain, Rasulullah menjelaskan tentang keutamaan sholat subuh berjamaah. Mengatakan beliau bahwa orang yang sholat isya dengan berjamaah, di samping dapat pahala 27 derajat, dia juga dapat pahala seperti orang sholat malam setengah malam. Ya, seperti orang tahajud setengah malam, itu kalau sholat isya. Sementara untuk sholat subuh, barang siapa yang sholat subuh dengan berjamaah, selain dapat pahala 27 derajat, juga mendapatkan pahala seperti orang bertahajud semalam suntuk. Ya, bertahajud semalam suntuk. Maka seandainya kita berhalangan untuk jamaah 5 waktu, usahakan jangan sampai tidak jamaah dalam sholat subuh. Nah, dalam hadis ini Nabi menjelaskan bahwa orang yang sholat subuh, di hadis ini memang tidak dijelaskan apakah itu dikerjakan dengan jamaah atau sendirian. Dalam hadis hanya dikatakan barang siapa yang sholat subuh, maka orang itu dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah, dalam jaminan Allah. Maka kita jangan sampai tidak sholat subuh. Yang pertama. Yang kedua, makna hadis ini adalah kita jangan sekali-kali menyakiti orang yang sholat subuh. Karena ketika kita menyakiti orang yang sholat subuh, berarti kita telah menantang Allah. Orang yang sholat subuh itu dalam perlindungan Allah, dalam jaminan Allah, dalam pembelaan Allah. Maka ketika seorang menyakiti orang yang sholat subuh, berarti dia telah
berani berhadapan dengan Allah. Dan Allah pasti menang. Allah, ya. Allah akan melemparkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Maka mari kita usahakan untuk diri kita sendiri, pertama istiqomah sholat jamaah, syukur-syukur 5 waktu. Seandainya masih banyak kendala, usahakan paling tidak jamaah sholat subuh. Kemudian hadis yang ke-12, wa 'an Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhuma, dari Umar dan Ibnu Umar. Anna Rasulullah, sunnya Rasulullah SAW, qala, beliau telah bersabda, al muslimu, orang Islam itu akhul muslimi, saudaranya orang Islam yang lainnya. Jadi Islam itu agama untuk seluruh umat manusia, dari manapun asalnya, apapun warga negaranya, apapun warna kulitnya dan rambutnya, jika dia beragama Islam, dia adalah saudara kita. Dan persaudaraan karena faktor agama itu lebih kuat dibanding persaudaraan karena hubungan darah atau nasab. Karena jika seorang bersaudara karena hubungan darah, itu bisa jadi persaudaraan itu hanya di dunia saja, kalau kebetulan ternyata imannya beda. Ya. Yang satu muslim, yang satu non muslim misalnya itu. Dia hanya bersaudara di dunia, di akhirat dia tidak bersaudara. Sementara ketika seorang itu sudah diikat dengan persaudaraan Islam, walaupun di dunia tidak ada kaitannya hubungan darah atau keluarga, dia tetap bersaudara dari dunia sampai di akhirat. Sejak dia masih hidup sampai dia mati. Makanya berulang-ulang kami sampaikan, salah satu rukun khutbah dalam sholat Jumat itu adalah mendoakan muslimin muslimat, mukminin mukminat, al ahya'i minhum wal amwat. Mendoakan orang Islam laki-laki perempuan, orang iman laki-laki perempuan, yang hidup maupun yang mati. Jadi setiap kita berdoa, ya Allah maghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, itu berlaku untuk seluruh umat Islam di dunia yang saat ini masih hidup, dan untuk mereka-mereka yang sudah meninggal dunia. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, jika meninggalnya dalam keadaan Islam, maka kita juga akan selalu didoakan oleh muslimin muslimat. Itu untungnya, Pak, ya. Untungnya bersaudara karena agama itu ya. Di persaudaraan itu diikat oleh akidah, diikat oleh agama, sehingga tidak akan terlepas di dunia sampai di akhirat. Jadi untuk kita masih bisa memberi manfaat kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia di seluruh dunia, yaitu dengan mendoakannya, ya, dengan mendoakannya. Nah, ketika kita mendoakan orang lain, maka keuntungannya bukan hanya untuk orang yang didoakan, Pak, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena setiap kali kita mendoakan orang lain, misalkan, ya Allah ampunilah si fulan, itu malaikat akan menjawab, begitu juga kamu, gitu. Ya Allah sayangilah si fulan, begitu juga kamu. Ya Allah ampunilah si fulan, begitu juga kamu. Begitu, ya. Jadi orang Islam yang mendoakan sesama orang Islam itu tidak ada ruginya. Karena doa itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Ya. Lebih-lebih jika yang didoakan itu tidak tahu, yang didoakan tidak ngerti, itu lebih mustajab, ya, lebih diijabah oleh Allah. Kita punya teman, punya saudara, tanpa sepengetahuan dia kita doakan kebaikan, maka doa kita akan mudah diijabah oleh Allah. Dan doa itu, ya, manfaatnya akan kembali kepada kita. Karena setiap kita mendoakan orang lain, malaikat selalu menjawab, begitu juga kamu. Nah, sebaliknya, jika seorang mendoakan keburukan pada orang lain, maka dia juga doa itu akan kembali pada dirinya sendiri. Maka rugi, ya. Mendoakan keburukan orang lain itu rugi. Yang didoakan belum tentu buruk, tapi keburukan itu sudah jelas-jelas akan kembali kepada yang mendoakan.
Nah, maka pesan Nabi, karena orang Islam adalah saudara orang Islam yang lainnya, la yudlimuhu, janganlah kau mendoliminya. Ya, dolim itu perbuatan yang tidak pada tempatnya, dan meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Dolim itu kebalikan dari adil. Ya, sering dimaknai dengan aniaya, menganiaya. Wala yuslimuhu, dan janganlah kalian menyerahkannya kepada musuh. Di sesama muslim harus saling melindungi, saling menjaga. Jangan kemudian diserahkan kepada musuh. Atas nama Islam, kita harus menjaga, melindungi, menghormati. Tapi ketika mereka melakukan tindakan kriminal, ya harus ditindak. Demi hukum harus ditegakkan. Ya, misalnya di rumah kita ada perampok, terus perampoknya berhasil kita tangkap, terus ternyata perampoknya itu Islam. Ternyata perampoknya Islam. Kita tidak boleh mengatakan kalau kemudian rampok ini dihukum berarti kita telah mendolimi orang Islam. Tidak begitu, ya, tidak begitu. Tapi kita hukum dia karena dia telah melakukan tindakan kriminal, ya, tindakan kejahatan. Maka ya tetap dihukum, ya. Nah, apakah dia tidak berbuat dolim pada orang Islam? Tidak. Yang kita hukum karena perbuatannya telah merampok kita, gitu loh. Bukan karena Islamnya. Nah, yang seperti ini itu akhir-akhir itu diputar balikkan, terlebih ketika menyangkut masalah politik. Ya, ada seorang tokoh atau seseorang yang ditokohkan, kebetulan agamanya Islam, melakukan tindakan kriminal, terus ditangkap polisi. Narasi yang beredar apa? Kriminalisasi ulama, kriminalisasi ustadz. Itu jelas berita yang salah itu. Kalimat itu salah. Jadi mereka ditangkap, mereka dihukum itu karena melakukan tindakan kriminal, bukan karena ulamanya, bukan karena Islamnya. Itu yang harus kita cermati, ya. Harus kita cermati. Kayak tadi itu loh. Di rumah kita ada rampok, kebetulan rampoknya juga Islam. Maka ya harus tetap kita tangkap, kita hukum. Walaupun dia Islam. Kenapa kok dihukum? Karena dia merampok. Nah, apa nanti nggak dikatakan berarti kita telah mendolimi orang Islam? Tidak, justru malah dia yang berbuat dolim karena dia telah merampok. Nah, ini hal-hal seperti itu harus diwaspadai supaya kita tidak gampang jadi korban narasi berita yang provokatif, ya, provokatif. Nah, man kana fi hajati akhihi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kana Allahu fi hajatihi, maka Allah juga akan memenuhi hajat-hajatnya. Jadi sesama muslim bersaudara, maka ketika ada saudara kita yang memerlukan sesuatu, kemudian kita kebetulan bisa memberikannya, maka berikanlah. Ketika kita memenuhi satu hajat dari saudara kita Islam, maka nanti hajat kita oleh Allah akan dipenuhi. Tidak hanya satu, beberapa hajat kita. Tapi niatnya, ya, ketika kita menolong saudara kita yang Islam, itu niatkanlah menolong karena Allah, bukan karena tujuannya supaya saya nolong dia supaya nanti dia juga nolong saya. Bukan begitu. Ya, saya bantu dia supaya dia nanti bantu saya, bukan begitu. Salah besar kalau begitu. Dan nanti kita pasti akan banyak kecewanya kalau kita mengharapkan imbalan balasan langsung dari orang yang kita tolong, dari orang yang kita bantu. Tapi kalau niatnya karena Allah, saya membantu dia itu karena Allah, saya menolong dia itu karena Allah. Nanti suatu saat kita perlu pertolongan, Allah akan mengutus hambanya untuk nolong kita. Bisa jadi yang nolong kita itu bukan orang yang pernah kita tolong, tapi orang lain. Tapi walaupun orang lain, dia tetap hambanya Allah, gitu ya. Ini orang sering keliru, ya, menolong orang harapannya supaya orang itu juga ganti nanti menolong. Ya kalau orang itu tidak mati, kalau orang itu mati kita kan mungkin mendapatkan pertolongan dia. Ya kalau dia nggak pindah tempat, kalau ternyata dia pindah tempat yang jauh, kita tidak pernah ketemu lagi, tidak mungkin dia bisa nolong kita. Tapi kalau niatnya karena Allah, ya, niat nolong saudara muslim karena Allah, Allah nggak akan lupa dengan amal soleh kita. Suatu saat kita perlu pertolongan,
Allah akan mengutus hambanya, siapapun orangnya, untuk menolong kita. Bisa jadi orang yang nolong kita itu orang yang tidak kita kenal. Tapi sebenarnya itu kata Allah itu balasan dari perbuatan kita yang pernah menolong orang lain. Gitu loh. Jadi jangan langsung ke orangnya. Niatnya harus karena Allah. Waman farroja, dan barang siapa yang menghilangkan an muslimin dari orang Islam kurbatan satu kesedihan, farrojallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamati, maka Allah juga akan menghilangkan kesedihannya ya, dari beberapa kesedihan di hari kiamat. Ya, saudara kita sedang bersedih, kemudian kita hibur, maka di lingkungan kita ada tradisi takziah, Pak. Ya, takziah itu maknanya adalah menghibur orang yang sedang berduka. Karena saudara kita, keluarganya ada yang meninggal dunia, pasti dia bersedih, perlu pertolongan. Kita bantu ngurus jenazahnya. Ya, tidak hanya diurus jenazahnya sampai dikuburkan, tapi setelah itu masih juga didoakan. Ya. Nah, ketika keluarga kita meninggal dunia, kemudian tetangga-tetangga, teman-teman pada mendoakan, itu hati kita pasti akan terhibur, ya, akan terhibur. Ya. Nah, itu baru orang itu akan sadar kalau nanti sudah pernah mengalami. Ya, orang akan sadar perlunya bantuan doa dari tetangga teman itu kalau dia sendiri nanti sudah pernah mengalami. Ya, tapi kalau baru pernah mengalami, kadang-kadang cuek. Kadang-kadang cuek, tetangganya meninggal takziah enggak, doain enggak, seakan-akan nanti kalau dia mati mau berangkat kuburan sendiri. Nah, seakan begitu. Jangan seperti itu, ya. Jadi bertakziah itu bagian dari farroja an muslimin kurbatan, ya. Menghilangkan satu kesedihan yang dialami oleh saudara kita, ya. Dengan cara didoakan, dibantu pengurusan jenazahnya, bahkan bisa jadi nanti kalau dia meninggalkan anak yatim, kita ikut bantu ngurus anak yatimnya, gitu. Ya. Jadi kalau kita mau melakukan yang seperti itu, suatu saat, ya, kita di akhirat, di hari kiamat, ternyata di sana banyak persoalan yang harus kita hadapi. Maka persoalan-persoalan itu oleh Allah akan dimudahkan, ya. Akan dimudahkan, segala rintangan, halangan akan dihilangkan oleh Allah. Maka sekali lagi, tidak ada ruginya berbuat baik kepada sesama orang Islam. Walaupun orang itu tidak bisa membalas, Allah nanti yang akan membalas. Nah, berikutnya, waman satara musliman, dan barang siapa yang menutupi aib orang Islam, satarahullahu, maka Allah akan menutupi aibnya yaumal kiamati, pada hari kiamat. Setiap orang sebaik apapun, walaupun sedikit pasti ada buruknya. Seburuk apapun, ya, seseorang walaupun sedikit pasti ada kebaikannya. Nah, setiap orang itu tidak mau keburukannya dilihat oleh orang lain. Malu kalau keburukannya diketahui orang lain. Setiap orang pasti begitu. Maka di dalam hadis ini kita diajari, ketika kita melihat aib saudara kita sesama muslim, maka hendaklah aib itu kita tutupi. Ya, kita tutupi, kita sembunyikan. Jangan malah disiar-siarkan. Dijadikan bahan pembicaraan di grup. Ya. Ini sekarang orang kan sedang musimnya ngobrol lewat grup-grup itu. Hati-hati, ya. Jangan sampai pembicaraan kita tadi itu ternyata membicarakan keburukan orang lain. Ya. Berarti tidak ditutupi, itu malah diberitakan. Nah, itu ditulis, dicatat. Terus selama tulisan itu tidak dihapus, selamanya akan ada. Lebih dari itu dicatat juga oleh sama malaikat Munkar dan Raqib dan Atid. Nah, maka Nabi mengajarkan kalau kita ngelihat aib saudara kita, hendaklah kita tutupi. Supaya apa? Supaya nanti aib kita juga akan ditutupi oleh Allah. Ya. Jadi kalau
kita suka menutupi aib saudara kita, maka nanti di hari kiamat Allah akan menutupi aib kita. Ya. Karena perilaku kita, Pak, ya, perilaku kita di dunia ini itu selain dicatat, itu ada rekamannya, ada videonya, ada filmnya, dan itu nanti akan diputar di hadapan orang banyak, ya, di hari kiamat sana nanti. Masing-masing orang itu videonya akan diputar sejak lahir sampai mati. Tentu saja dalam rekaman video itu pasti ada adegan-adegan yang tidak pantas, ada perilaku-perilaku yang buruk yang kalau dilihat orang lain kita akan malu. Tapi kalau kita di dunia pernah nutupi aib saudara kita, bisa jadi itu kemudian oleh Allah diedit, ya, digunting, gitu, disensor, ya, dihilangkan. Gitu. Tapi sebaliknya, ya, orang yang suka menyebarkan aib saudaranya juga siap-siap nanti aibnya suatu saat juga akan disebarkan pula. Tidak hanya disebarkan di dunia, disebarkan di akhirat yang nonton jauh lebih banyak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hati-hati. Ya. Kadang-kadang persaingan pilkada, persaingan politik itu orang kemudian dengan leluasa mencari-cari aib lawan politiknya. Ya, mencari-cari lawan politiknya untuk disebar luaskan. Jadi kalau pengen baik, jangan dengan menjelekkan orang lain, ya, jangan dengan menjelekkan orang lain, tapi berbuat baiklah, maka kau akan jadi orang baik. Tapi kalau dengan menjelekkan orang lain, belum tentu jadi orang baik, sudah jelas jadi orang jelek, karena sudah menjelekkan itu, ya. Jadi kalau pengen sinarmu itu terang, jangan dengan memadamkan lampu orang lain, tapi daya sinarmu itu yang perlu kamu tambah supaya lebih bercahaya. Jangan dengan memadamkan lampunya orang lain. Nah, muttafaqun alaihi. Status hadis ini disepakati kesohihannya oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Hadis yang ke-13. Wa an Abi Hurairah, dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al muslimu, orang Islam itu akhul muslimi, saudaranya orang Islam. Ya. Jadi awal kalimatnya masih sama dengan hadis sebelumnya. Al muslimu akhul muslim, orang Islam itu saudaranya orang Islam. Sebenarnya kalimat saudara, ya, bahasa saudara itu maknanya bahwa kita ini seudara, ya. Kita ini seudara. Manusia di dunia ini semuanya seudara. Kita semuanya perlu udara, perlu oksigen untuk kita hirup. Yang menyediakan udara atau yang menyediakan oksigen itu adalah Allah. Oksigen yang kita hirup itu adalah sama-sama miliknya Allah, sama-sama ciptaan Allah. Maka kita ini semuanya seudara, sama-sama perlu udara. Setanah, kita semua diciptakan dari tanah. Seair, kita semuanya itu perlu air. Nah, ini seudara, setanah, dan seair. Nah, orang Islam saudaranya orang Islam. La yahunuhu, maka janganlah kau mengkhianatinya. Wala yakdzibuhu, dan jangan kau mendustakannya. Khianat itu kebalikan dari amanah. Dusta kebalikan dari jujur. Ya. Di dalam bahasa Arab itu ada dua kalimat yang mirip, tapi sebenarnya beda. Apa itu? Jujur dan dapat dipercaya. Nah, kan sifat Nabi adalah sidik, ada amanah. Sidik maknanya jujur, amanah artinya dapat dipercaya. Nah, bisa jadi orang akan salah paham, dikiranya ini sama. Namanya orang jujur itu pasti dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya berarti orang jujur. Tidak begitu, Pak. Ya, maknanya tidak begitu. Bahwa setiap kata itu punya makna tersendiri. Ya. Nah, jujur itu terkait dengan ucapan. Orang yang ucapannya sesuai dengan kenyataan itu namanya jujur. Ya. Nabi itu tidak pernah bohong. Ya. Karena apa yang disampaikan Nabi sesuai dengan kenyataannya. Amanah dapat dipercaya itu terkait dengan perbuatan. Terkait dengan perbuatan. Kalau bapak dititipi sesuatu,
untuk disampaikan kepada orang lain. Kemudian benar-benar sesuatu itu Bapak sampaikan kepada orang yang berhak dalam kondisi utuh, sempurna, maka Bapak adalah orang yang dapat dipercaya. Gitu ya. Bedanya di situ, ya. Jadi kalau jujur itu terkait dengan ucapan, kalau dapat dipercaya terkait dengan perbuatan. Maka orang yang jujur belum tentu dapat dipercaya perbuatannya. Ya. Kalau omongannya bisa dipercaya, tapi perbuatannya belum tentu. Maka di situ ada kalimat sidik, ada kalimat amanah. Nah kebalikannya, ya, kebalikan dari jujur itu adalah dusta, bohong. Berbicara tidak sesuai dengan kenyataan. Kebalikan dari amanah itu adalah khianat. Khianat itu maknanya tidak dapat dipercaya. Jadi dusta itu bohong terkait dengan ucapan. Nah kemudian khianat itu tidak dapat dipercaya terkait dengan perbuatan. Nah maka orang Islam terhadap orang Islam itu tidak boleh khianat dan juga tidak boleh bohong. Wala yahdulhu, dan janganlah kau meninggalkannya tanpa memberikan pertolongan. Ketika saudara kita perlu pertolongan terus kita tahu, jangan kemudian didiamkan saja, tapi harus kita peduli untuk menolongnya. Kulul muslimi, setiap orang Islam, alal muslimi, atas orang Islam yang lainnya, itu haramun haram apa irduhu, kehormatannya. Sesama orang Islam tidak boleh saling menjatuhkan, ya, tidak boleh mengganggu kehormatannya. Istilahnya pembunuhan karakter, ya, istilah sekarang pembunuhan karakter. Wa maluhu, dan hartanya juga tidak boleh dirampas tanpa hak. Wa damuhu, dan darahnya juga tidak boleh dialirkan, baik dengan dilukai apalagi sampai dibunuh. Itu sesama muslim, ya, itu haram kehormatannya, haram hartanya, haram darahnya. Itu aturan dasarnya seperti itu. Tapi misalkan suatu saat sesama muslim perang saudara, ya pasti mereka saling bunuh, saling melukai. Dan nanti itu gimana? Nanti urusannya Allah itu nanti, ya. Jadi sesama muslim yang saling membunuh itu bisa jadi kedua-duanya di neraka, bisa jadi kedua-duanya di surga. Ya. Yang di neraka itu gimana? Yang membunuh karena membunuh orang Islam berarti di neraka. Ya. Yang dibunuh sebenarnya dia juga niatnya membunuh, cuma keduluan, akhirnya dia juga di neraka. Itu kemungkinan pertama. Ya. Kemungkinan kedua bisa kedua-duanya di surga. Misalkan yang dibunuh dalam kondisi iman, ya, kemudian terbunuh mati, kan punya hak untuk masuk surga. Nah, yang membunuh ternyata sebelum mati dia juga bertobat, ya, bertobat, terus mati dalam keadaan diterima tobatnya, akhirnya juga masuk surga. Itu bisa terjadi, ya, bisa terjadi. Maka Sayyidina Umar itu ketika tahu bahwa yang membunuh itu orang non muslim itu senang. Nah, senang kenapa? Berarti nanti dia tidak akan nyusul di surga. Seandainya yang bunuh orang mukmin, bisa jadi terus ternyata pembunuhnya itu tobat, terus tobatnya diterima oleh Allah, kan nanti bisa ketemu di surga. Kamu yang bunuh aku dulu kok sekarang di surga? Iya, sudah tobat, kan begitu. Ya. Jadi sekali lagi aturan dasarnya sesama muslim, ya, tidak boleh mengganggu kehormatannya, menjatuhkan nama baiknya atau membunuh karakternya, tidak boleh merampas hartanya, tidak boleh mengalirkan darahnya. At-taqwa hahuna, kata Rasul, takwa itu ada di sini. Di hadis yang berikutnya nanti Rasulullah sambil memberikan isyarah bahwa takwa itu adanya di dada, bukan di identitas, Pak. Ya. Nabi dalam hadis ini mengatakan bahwa at-taqwa hahuna, itu sambil memberi isyarah takwa itu adanya di dalam dada, bukan di baju, ya, bukan di sorban, bukan di jubah, bukan di jenggot, bukan di tasbih, tapi di hati. Nah, walaupun di kita ada istilah baju takwa, ya, ada baju takwa atau baju koko, ya, walaupun yang pakai belum tentu orang takwa, itu waktunya kan bajunya orang Cina itu, ya. Ya. Tapi begitu di Indonesia dipakai baju takwa.
Tapi itu nama itu ya. Tapi sebenarnya yang namanya takwa sesungguhnya bukan ada pada bajunya, bukan ada pada identitas lahiriah, tapi adanya di dalam hati. Bihas bimriin, cukuplah seseorang minasari dianggap orang buruk, ayah kiro jika dia menghina atau merendahkan akhohu saudaranya al muslima yang Islam. Cukup orang itu disebut orang buruk jika dia suka memburuk-burukan saudaranya yang Islam. Jadi orang yang suka menjelek-jelekkan itu, yang dijelekkan belum tentu jelek, yang menjelekkan sudah jelas-jelas jelek. Maka orang yang suka membicarakan keburukan itu pertanda orang buruk. Nah, orang yang suka membicarakan kebaikan pertanda dia orang baik. Jadi orang buruk itu kalau ketemu orang itu ya selalu Pak yang dilihat itu keburukannya. Yang dilihat itu kekurangannya. Berarti itu orang buruk itu. Lihat orang kok selalu yang dilihat keburukannya. Tapi kalau orang baik, setiap ketemu orang yang dilihat adalah kebaikannya. Itu saja, itu tandanya begitu. Maka kalau orang itu suka membicarakan keburukan orang lain, bukan berarti dia orang baik, dia adalah orang buruk. Sebaliknya, orang yang suka membicarakan kebaikan orang lain, dialah orang yang baik. Karena setiap melihat orang yang dilihat kebaikannya, bukan keburukannya. Rawahu telah meriwayatkan hadis apa Turmudi, Imam Turmudi. Waqala dan Imam Turmudi berkata hadisun hasanun, hadis ini statusnya hasan. Wa anhu dan diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Abi Hurairah berkata, qala telah bersabda sapa Rasulullah SAW, ini hadis yang ke-14, la tahasadu, janganlah kalian saling iri. Ya. Iri itu seseorang yang ketika melihat temannya dapat nikmat, dia kepingin nikmat yang ada temannya itu hilang. Ya, susah ngelihat orang senang. Tapi sebaliknya, kalau kemudian nikmat yang ada pada orang itu hilang, dia jadi senang. Maka iri itu definisinya senang lihat orang susah, susah ngelihat orang senang. Dan iri ini induk penyakit rohani, Pak. Karena dulu terjadi pembunuhan, itu juga penyebab utamanya iri. Ya, Qabil dan Habil itu sampai terjadi pembunuhan itu penyebabnya iri. Bahkan Azazil yang kemudian berubah menjadi iblis itu juga karena iri dengan Nabi Adam. Baru diciptakan kok sudah diangkat sebagai khalifah, sementara dia sudah beribadah 80.000 tahun tapi tidak dijadikan khalifah oleh Allah. Iri ya. Jadi iri atau hasud ini termasuk induk dosa besar. Maka jangan kita sampai saling punya sifat iri. Kemudian dalam Al-Quran juga ada surat pendek yang kita mohon perlindungan dari Allah dari kejahatan orang-orang iri ketika sedang iri. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, orang itu umumnya akan iri terhadap orang yang seprofesi karena dianggap saingan. Ya, dianggap saingan. Nah, jadi tukang bakso itu nggak bisa akur sama tukang bakso, akurnya mungkin sama tukang es gitu. Ya, di sampingnya ada bakso, terus di sampingnya ada tukang es. Habis makan bakso beli es masih akur. Tapi kalau bakso semua nanti bisa saingan. Gitu. Biasanya begitu. Itu berlaku untuk semuanya nanti, untuk semua profesi. Itu ada kemungkinan orang iri itu terhadap orang yang profesinya sama, walaupun tidak semuanya ya. Tapi kemungkinan orang iri itu umumnya terhadap orang yang profesinya sama. Wala tanajasu dan janganlah kalian menipu. Maksudnya begini, ini terkait dengan orang tawar menawar ketika jual beli. Ya. Ketika ada saudaranya yang menawar barang, kemudian dia dengan suara yang lantang ngasih harga yang lebih tinggi. Ya. Misalkan saudaranya ini nawarnya 1 juta, dia berani nawar 1.500.000, tapi itu hanya pura-pura. Hanya pura-pura. Seakan-akan kalau dia nggak naikin harga, nanti akan diambil yang 1.500.000, benar ternyata yang pura-pura nawar 1.500.000 itu temennya pembeli. Istilahnya kalau orang Jawa nyebutnya combre, ya, combre. Ya pura-pura jadi
orang yang nawar dagangan padahal dia aslinya temennya yang dagang. Setiap kali ada orang menawar barang, dia selalu memberi tawaran yang lebih tinggi, tapi bukan untuk membeliannya, untuk menjatuhkan mentalnya orang yang mau benar-benar beli tadi itu. Itu juga dilarang tuh. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala yapi, dan janganlah menjual sapa ba'dukum sebagian kalian ala bai'i ba'din atas apa yang dijual oleh sebagian orang. Artinya gini loh, kalau barang itu masih dalam transaksi orang lain, kita tidak boleh istilah menyaingi, ya. Masih ditawar oleh si fulan, terus kita langsung ngasih penawaran yang lebih tinggi, tujuannya hanya untuk mengalahkan si fulan misalnya, itu tidak boleh seperti itu. Maka juga dalam kaitan ini nanti hadis ini dipakai, kita tidak boleh melamar gadis yang sudah dalam lamaran orang lain, ya. Tidak boleh melamar seorang gadis yang dalam lamaran orang lain. Misalkan yang lamar orang lain masih mikir-mikir karena dia cuma bawa Avanza, terus kita bawa Fortuner misalnya, datang ke dia, nggak boleh itu. Ya, pasti nanti kan akan beralih. Itu nggak boleh, itu termasuk nih, ya, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Sementara nyampe sini dulu, insya Allah nanti kita ulang hadis yang ke-14 ini karena agak panjang dan sekarang sudah isya, ya. Jadi intinya mari kembali kita pulihkan kesadaran kita bahwa kita semua ini adalah bersaudara, diikat oleh agama, dan persaudaraan kita dari dunia sampai akhirat. Maka mari kita saling menolong, saling membantu, minimal saling mendoakan. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.